Bismillah, Assalamualaikum. Tim @0point mengisahkan fakta sejarah membacakan Rumah Pocong Sura bagian keempat. Menembus tanah, menjelma api, dia telah tiba. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita harus doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Rumah Pocong Sura. Di bawah redup purnama yang menyamarkan warna hijau daun teh dalam gelap, Mira menatap lurus-lurus Iwan dan Rita yang tengah berdiri histeris di batas pintu utama rumah. Sorot mata tajam itu bukan lagi milik gadis remaja nan lugu, namun milik satu nama yang dipenuhi bara amarah dan kebencian. Sarno masih tak bergeming. Dari lantai atas, dia nampak terpukul dan tak percaya dengan apa yang ditangkap mata telanjangnya. Sejajar dengan raga Mira berdiri, nampak berbaris makhluk-makhluk berbalut kafan putih penuh kotor tanah. Beberapa di antara mereka juga ada yang bersimbah darah. Wajah serupa hitam legam, dan pocong-pocong itu ditafsir berjumlah belasan. Namun satu hal yang membuat jantungnya terasa luruh ialah ketika Sarno merasa mengenali satu persatu dari mereka, para pekerja Pak Sura yang hilang dan tewas. Ya Tuhan, Mira, histeris Rita. Pak, gimana ini Pak? Entah dosa apa yang diperbuat olehnya. Iwan tak pernah berpikir akan menghadapi situasi mimpi buruk dalam keadaan sadar seperti ini. Tak bisa dipungkiri, dia disergap ketakutan yang memaku kaki-kakinya hingga mematung. Tubuhnya gemetar lemas, namun kecemasan atas keselamatan putrinya ditambah tangis histeris dari Rita mengurung Iwan dalam perasaan gamang. Mira, kembalikan putri saya mas, jangan sakiti dia. Rita mulai meracau, seraya dirinya mengetahui siapa sosok di balik tubuh Mira. Mira ndak salah apa-apa mas, isak Rita yang sudah tak mampu menopang keseimbangannya sendiri. Iwan menoleh ke belakang. Dia tak menemui keberadaan Pak Sarno. Pikiran Iwan menemui jalan buntu. Tak lama, piringan hitam di ruang tengah memutar lagu yang sama. Suara almarhum Sura yang tengah menyanyikan lagu kesukaannya. Dijemput malam, ikut aku pulang, waktunya telah tiba, serahkan jiwa, mari berpulang, bersemayam tenang. Iya, penggalan lirik yang dilantunkan dalam rekaman piringan hitam itu menyatu dengan hening, membentuk satu ruang mencekam dan mengerikan, yang mana membuat setiap pasangan telinga yang mendengar merasa seketika terancam. Denting lantunan piringan hitam yang juga sampai ke telinga Sarno membuatnya terkesiap. Telinganya menajam menangkap isi lirik yang berputar-putar di melodi yang sama, bak kaset rusak. Kedua pupil mata Sarno membesar. Buru-buru dia memastikan dengan menoleh lebih dekat ke jendela. Terlihat tubuh Mira yang melemas, lalu lunglai, terkulai di tanah dengan mata terpejam. Pocong-pocong yang semula berbaris bak tentara siap perang pun seketika menghilang. Sarno seperti tersengat sesuatu, seraya menyadari tanda bahaya. Dari arah pandangannya, dia lihat Iwan menyeret Rita, lalu menggotong tubuh Mira yang tak sadarkan diri, kemudian diangkutnya ke dalam mobil. Suara mesin mobil menggerung, menunjukkan bahwa mereka hendak kabur. Tersaruk-saruk Sarno tergesa keluar kamar, melangkah cepat menuruni anak tangga untuk mencegat mereka. Namun dia masih kalah cepat. Tepat pada dirinya tiba di batas pintu, mobil yang dikendarai Iwan telah melesat kilat, tak ubahnya sedang dikejar-kejar setan. Mereka menggali kuburan mereka sendiri, gumam Sarno.
Membelah langit biru, semilir angin mengantarkan aroma amis tak sedap ke hidung orang-orang yang tengah berkerumun sembari berbisik samar. Matahari yang sudah bertengger di tampuk cakrawala menyorot satu mobil off-road yang ringsek terperosok ke jurang terjal. Dari balik pecahan kaca mobil, masih ada darah-darah segar yang mengalir dari 3 orang korban celaka yang sudah dipastikan tak bernyawa. Peristiwa itu menggegerkan satu desa, namun tidak bagi Sarno yang telah menduga. Pagi itu, dia menyambangi kediaman Aki, sepuh desa yang disegani sebagai tokoh spiritual. Jangan kubur mereka di desa ini. Beritahu para warga untuk sementara jangan keluar setelah maghrib. Kita harus ruatan, ujar Aki. Setelah hari itu, pada saat mendampingi evakuasi jenazah Mira, Rita, dan Iwan kepada pihak keluarga almarhum Sura lainnya, Pak Sarno menyatakan pengunduran diri sebagai karyawan terakhir keluarga Sura. Sejak hari itu, rumah tersebut menjadi tak terurus dan semakin terbengkalai. Kian hari, bangunan tersebut ibarat magnet yang menyerap energi negatif yang semakin pekat. Meski ruatan desa telah dilakukan, namun cerita-cerita mengerikan berdasarkan kesaksian masyarakat sekitar terus beredar luas, membuat eksistensi rumah itu mulai dijuluki sebagai sarang demit. Pada waktu hari kematian Sura, ada yang aneh dari sosok Sura kala itu. Sudah berhari-hari Sarno tak melihat majikannya di sekitar ladang, kebun teh, pabrik, ataupun pekarangan rumah. Bahkan, laporan kerja harian hanya dilakukan melalui secari kertas yang dititipkan pada Sulatri, pembantu rumah tangga. Sungguh tak biasa, Sarno mengenal Sura sebagai sosok juragan yang tidak terlena oleh kekayaan. Dia selalu aktif bekerja, turun memeriksa ke lapangan, gemar berkeliling desa untuk menyapa warga, sekaligus membagikan sembako. Kuda hitam jenis Morgan yang biasa ditungganginya sudah lebih dari 3 hari hanya mendekam di kandang. Para warga amat merindukan Sura memacu kudanya, yang mana sudah menjadi tontonan paling dinanti. Bapak belum keluar kamar? Tanya Sarno pada Sulatri. Sulatri menggeleng. Sudah 3 hari, ucapnya pelan. Makan? Sulatri menggeleng lagi. Minum pun enggak. Puasa mungkin, duga Sarno. Mengingat pada masa itu merupakan hal lumrah kepercayaan Samawi mengenai ilmu kebatinan yang satu syaratnya ialah berpuasa. Sandai kala hadir di antara hening yang membuat setiap orang yang berada langsung di bawah atap langit maghrib seketika diserbu merinding. Similir angin dingin menyergap, menusuk setiap kulit para pekebun yang hendak pulang dengan sepeda tua dan tumbukan rumput diangkutnya. Di pergantian langit terang ke gelap, menyerbak satu aroma pekat di antara fata morgana. Aroma perkawinan antara rupa-rupa bunga, air perasan mawar, kopi panas, dan petrikur tanah yang menguap bersama asap wangi dari bubuk buhur dan dupa. Tak lama, tersalip di antaranya satu aroma berlawanan yang mendadak mendominasi. Bau busuk bangkai, bau sampah. Sarno mempercepat kayuhan sepedanya usai bulu romanya meremang. Darahnya berdesir kuat. Dia merasakan seperti sedang berada di tengah ancaman tak terlihat. Juga mata-mata tak kasat yang memperhatikannya dari berbagai penjuru. Setelah langit gelap dari dalam kamarnya, Sarno merasa gelisah. Di bawah separuh purnama, dia seperti mendengar jeritan tanpa suara yang memecah senyap. Tumbuh dengan adat kepercayaan Samawi yang lekat dengan goib, Sarno memiliki kelebihan kepekaan perihal firasat buruk. Batinnya nyaris tak pernah meleset. Malam itu, Sarno semalaman tak bisa tidur. Dia diserbu perasaan serupa gelisah yang tak dia kenali. Di sisi lain, pagi itu, Sarno menjadi orang pertama yang datang ke kebun teh. Raganya bekerja seperti biasa, namun batin Sarno mengembara mencari akar kekhawatiran, sebagaimana yang dipesan Sulatri. Usai memeriksa kebun,
Dia juga mengerjakan pekerjaan tambahannya yang diminta Sura, yaitu mengurus pekarangan, membabat rumput, menyirami tanaman, dan memberi pakan kuda milik Sura. Teduhnya pagi dan sejuk udara ketinggian Bandung Selatan tak mampu mereda debar jantung Sarno yang berdetak cepat gelisah, juga peluh yang berselancar deras di keningnya. Dalam hati, Sarno terus merapal doa-doa ketenangan batin dan memohon perlindungan agar terhindar dari mara bahaya. Suara derap langkah tergesa-gesa terdengar mendekat. "Pak Sarno, tolong Bapak!" teriak Sulatri panik. "Kenapa?" tanya Sarno. Sulatri nampak tergagap. Dia seraya kesulitan menjawab pertanyaan Sarno. Namun garis-garis cemas di wajahnya cukup untuk memantik Sarno ikut merasa panik tanpa tahu apa yang terjadi. "Bapak!" patah Sulatri. "Bapak? Kenapa Bapak?" Sarno melempar parang rumput sembarang, lalu bergegas menyusul Sulatri ke dalam bangunan utama rumah. Langkahnya digiring Sulatri menuju kamar Sura. Di sana sudah ada istri dan anak sang majikan yang tengah terisak menangis. "Sarno, Bapak kenapa?" histeris Nani, istri Sura, di atas ranjang. Sarno melihat tubuh Sura membiru dan kejang-kejang hebat. Sigap Sarno mengambil 1 sendok makan, lalu mengganjal lidah Sura agar tidak melipat. Mata Sura sudah membalik putih tanpa bola mata hitam. Sarno meminta 1 gelas air pada Sulatri. Dia melihat ada energi ganjil yang menyelimuti tubuh Sura. Namun belum sempat Sulatri kembali dari dapur, Sura seketika seperti tersengat kuat. Dadanya mengangkat tinggi. Sura menarik nafas panjang dan berat hingga berbunyi serak menjemput kesadaran. Detik berikutnya, kedua bola mata hitamnya kembali. Sura terbatuk-batuk dengan nafas tersengal. Pelukan Nani dan anak perempuan semata wayangnya menjadi penyambut kesadaran Sura. Spontan, Sarno terhuyung mencari tempat bersandar. Dia merasa lega. Begitupun dengan Sulatri. Tanpa berani bertanya lebih jauh, mereka pun keluar kamar untuk memberikan ruang bagi Sura beristirahat. Di ruang tengah, Sarno terpaku menggenggam secangkir air putih. Dia teringat dengan aroma yang dihirup hidungnya kemarin petang dan firasat tak jelas yang melandainya semalaman. Lamunan Sarno terpecahkan oleh panggilan Nani. "Sarno, dipanggil Bapak." Dirinya melangkah pelan, mengetuk pintu sopan. Senyum Sura menyambut Sarno. "Masuk Mas." Sura nampak segar, tidak seperti orang yang habis bangun sakit. Dia bangun duduk, tangannya menolak halus ketika Sarno hendak membantu. "Ada hal yang mau saya bicarakan sama kamu." Buka Sura. "Iya Pak, ada yang bisa saya bantu?" Sarno menjawab dengan menunduk. Sura meminta Sarno mendekatkan telinganya. Dengan suara setengah berbisik, Sura mengucap 1 kalimat yang membuat Sarno seketika tercengang. "Sebentar lagi saya meninggal. Tolong kuburkan saya sebelum lewat maghrib." Sarno kikuk menanggapi ucapan yang menurutnya hanya bualan belaka. Dirinya tersenyum kaku. Sura ikut-ikut tertawa. Mereka seolah menertawakan kematian. Ada getar di ujung tawa itu. "Saya serius," ucap Sura datar. "Bapak istirahat dulu aja Pak. Saya izin lanjut kerja." Tapi Sarno mencari peralihan. Entah mengapa, sebentar saja bersama Sura, nafasnya terasa sesak. Sarno masih meyakini bahwa majikannya hanya membual. Dia mencoba menghiraukan 1 ruang di batinnya yang ikut terusik ketika mendengar kalimat Sura. Buru-buru Sarno mengusir sesak dan resah dengan melebur bersama para pekebun di hamparan hijau kebun teh dan menikmati aroma embun yang masih menggenang di pucuk-pucuk dedaunan. Di sisi lain, matahari tengah bertengger tepat di atas kepala. Terhembus kabar duka yang menyentak Sarno. Tubuhnya gemetar. Darahnya mendesir cepat ketika samar-samar para pekerja di sekitarnya mengulang kabar berita yang sama. "Pak Sura meninggal." Sarno berlari cepat membelah kebun teh, menyusuri pijakan tanah menuju rumah utama. Kedua matanya telah memastikan bahwa kabar yang beredar bukan isapan jempol belaka. Sarno berdiri gontai terhuyung. Dia mencari sesuatu yang kuat untuk menopang keseimbangannya agar tidak jatuh.
Seketika kalimat wasiat terakhir Pak Sura terlintas di kepalanya. "Kuburkan saya sebelum lewat maghrib." Tergesa, Sarno mencari Nani yang didapati tengah terisak dengan kedua mata sembab memeluk putrinya. Sarno mencari celah, membuka pembicaraan dengan hati-hati. Dia menyampaikan apa yang disampaikan almarhum majikannya sebelum meninggal. Serupa seperti Sarno, Nani juga terkejut. Dia bahkan sempat tak ingin mempercayainya. Namun jika ditelaah, untuk apa Sarno berbohong tentang hal tersebut? Nani nampak berunding dengan beberapa keluarga Sura yang baru datang. Dia juga sibuk berbicara lewat pesawat telepon di genggamannya. Raut wajah Nani tanpa perubahan situasi di sekitar menandakan bahwa wasiat terakhir Sura menemui titik buntu. Ini sudah terlampau sore. Beberapa keluarga juga masih ada yang di jalan. Nanti malam kita gelar pengajian dulu, ucap Nani pada Sarno yang tampak siaga menunggu kabar. Sarno tak memiliki kuasa apapun. Dia hanya berperan untuk menyampaikan sekaligus mendoakan agar tidak terjadi hal buruk. Hingga petang menjemput malam, di pergantian sandekala, lagi-lagi Sarno mencium aroma serupa yang berlawanan dengan wangi, yaitu bau bangkai busuk. Kali ini bukan hanya dirinya saja yang mengendus, nampak beberapa pelayat juga menutup hidung merasa tak nyaman. Kala itu sejatinya ketakutan besar telah menyergap Sarno, namun dia juga tidak tahu apa yang harus diperbuat. Selepas waktu Isya, rapalan-rapalan doa memulai pengajian duka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Para warga duduk melingkari jenazah Sura yang ditutupi kain jarik. Rapalan doa-doa diulang dan digaungkan bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semua pasang mata terbelalak, terkejut ketika jenazah Sura seketika terbangun dari baring. Wajah yang pucat dan kapas menyumbat kedua hidung menatap bergantian satu persatu wajah manusia di sekelilingnya. Beberapa warga ketakutan buyar dari tempat duduknya. Dari kejauhan Sarno juga menyaksikan dengan gemetar. Astagfirullah. Jenazah Sura kemudian menatap tajam ke arah Nani, istrinya. "Kenapa bapak mau dikubur?" ujarnya datar yang membuat seluruh orang kian ketakutan. "Kenapa bapak mau dikubur?" Malam itu, pertama kalinya Sura diduga bangkit dari kematian. Kejadian malam itu dikenang warga sebagai Hari Mati Suri Sura. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih tim Zero Point, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.